Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga tetap baik-baik saja ya di tengah masa pandemi ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Apakah semuanya hadir hari ini? Jika hadir, mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini mengenai gradien. Materi pembelajaran hari ini merupakan lanjutan dari materi yang kita pelajari sebelumnya, yakni mengenai konsep persamaan garis lurus. Di konsep gradien ini kita akan membahas kemiringan yang terdapat pada sebuah garis lurus. Misalnya seperti ini. Pada sumbu Y dan X ada sebuah titik A di sumbu X dan titik B di sumbu Y. Lalu ada sebuah garis yang menghubungkan titik B dan titik A. Maka garis tersebut terbentuk menjadi sebuah kemiringan. Untuk kemiringan sendiri dilambangkan dengan M atau gradien. Kita akan bahas lebih lanjut nanti materinya pada LKPD. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai konsep gradien dan bagaimana syarat-syarat dari suatu gradien. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya anak-anak ibu bisa memahami dengan baik konsep gradien, lalu dapat menggambarkan atau menghitung persamaan gradien dari dua titik, lalu membuat persamaan garis lurus yang titik koordinat dan gradiennya telah diketahui. Konsep gradien ini banyak sekali kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk menghitungkan kemiringan suatu benda. Suatu benda yang memiliki konsep kemiringan seperti tangga. Nah, banyak sekali konsep gradien ini kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada LKPD. Nah, untuk itu, mari sekarang buka LKPD-nya dan kita bahas bersama materi mengenai konsep gradien. Baiklah anak-anak, mari kita bahas bersama lebih lanjut mengenai konsep gradien. Nah, silakan kalian buka LKPD yang telah dibagikan. Lalu, amati gambar tangga yang ada pada LKPD. Susunan anak tangga ini merupakan salah satu contoh konsep kemiringan atau gradien yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian amati, silakan selesaikan pertanyaan pada bagian menanya, yakni benda-benda apa saja yang ada di sekitarmu yang juga memiliki konsep kemiringan atau gradien selain tangga. Sebutkan minimal 2 benda. Nah, coba mari kita bahas bersama apa saja benda-benda yang memiliki konsep gradien. Benda yang pertama yaitu atap rumah. Nah, kalian bisa lihat kan, atap rumah memiliki kemiringan seperti ini. Nah, jadi atap rumah juga termasuk salah satu benda yang memiliki konsep kemiringan. Selain itu ada jalan mendaki. Kalian bisa lihat ya, jalan itu membentuk kemiringan. Nah, jadi jalan yang dilalui seorang pendaki itu juga memiliki konsep kemiringan. Selanjutnya ada perosotan. Nah, kalian tahu kan perosotan yang sering dimainkan sewaktu kecil? Nah, itu juga memiliki konsep kemiringan. Jadi, itu 3 benda yang memiliki konsep kemiringan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada bagian mengumpulkan informasi, silakan kalian baca ada informasi mengenai menentukan kemiringan garis atau gradien jika diketahui 2 titik. Nah, rumusnya yaitu M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Selanjutnya, pada bagian menalar, silahkan kalian selesaikan pertanyaannya, yakni hitunglah nilai gradien atau kemiringan garis dari gambar di bawah. Silahkan kalian hitung nilai gradiennya, tentukan dulu titik koordinatnya sebelum menentukan gradiennya. Selanjutnya, silakan kalian teruskan kegiatan mengkomunikasikan.
yakni silakan buat kesimpulan dari kegiatan 1. Jika kalian telah menyelesaikan kegiatan menalar dan juga kegiatan mengkomunikasikan, mari kita lanjutkan pembahasan konsep gradiennya pada kegiatan 2. Pada kegiatan mengamati, terdapat sebuah gambar koordinat kartesius yang dilalui oleh 2 titik, yakni titik A dan juga titik B. Terdapat penjelasan bahwa konsep persamaan garis lurus itu minimal harus dilalui oleh 1 atau 2 buah titik. Silakan teruskan pada kegiatan menanya. Pada bagian menanya, terdapat pertanyaan yakni, mengapa dalam konsep persamaan garis lurus harus diketahui minimal 1 atau 2 buah titik yang dilalui? Mari kita coba bahas bersama. Penyelesaiannya yakni, dalam persamaan garis lurus itu harus ada minimal 1 atau 2 buah titik yang dilalui, karena agar memiliki nilai gradien atau kemiringan garis. Nah, bisa kalian lihat ya dari gambar koordinat kartesius ada titik A dan titik B. Lalu titik A dan titik B ini dihubungkan sehingga terdapat sebuah kemiringan yang mempunyai nilai untuk menentukan persamaan garis lurus nantinya. Jadi sebelum menentukan nilai persamaan garis lurus itu, kita harus menentukan nilai gradien terlebih dahulu. Jadi supaya memiliki nilai gradien, koordinat kartesius itu minimal harus dilalui oleh 1 atau 2 buah titik. Paham ya? Selanjutnya, pada bagian mengumpulkan informasi, terdapat informasi jika diketahui 2 titik persamaan garisnya, maka menggunakan rumus, yakni Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, kalian cukup menemukan nilai koordinat titiknya, lalu menentukan nilai X1, Y1, dan X2, Y2-nya sebelum membuat persamaan garis ini. Untuk bagian menalar, silakan kalian tentukan persamaan garis yang melalui titik 6,7 dan 2,5. Silakan kalian gunakan rumus yang terdapat pada bagian mengumpulkan informasi tadi. Setelah itu, pada bagian mengkomunikasikan, silakan kalian buat kesimpulannya dari kegiatan 2 ya. Setelah kalian menyelesaikan kegiatan menalar dan bagian mengkomunikasikan pada kegiatan 2, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai konsep gradiennya pada kegiatan 3. Pada kegiatan 3, silakan kalian amati gambar koordinat kartesius, di mana ada titik A, yakni yang titiknya itu adalah 5,4. Terdapat penjelasan jika untuk gradien atau kemiringan garis diperlukan setidaknya 1 buah titik yang dilalui pada koordinat kartesius. Telah kita bahas bersama tadi ya. Nilai gradien diperlukan untuk membentuk sebuah persamaan garis. Jadi minimal harus dilalui oleh 1 titik. Untuk kegiatan menanya, terdapat pertanyaan, bagaimana menentukan suatu gradien pada persamaan garis? Nah, coba kita bahas bersama. Penyelesaiannya yaitu, yang pertama, jika diketahui bentuk persamaan garis, ada persamaan garis berupa Y sama dengan MX tambah C. Bagaimana menentukan gradien dari persamaan garis Y sama dengan MX tambah C? Nah, gradiennya adalah koefisien dari variabel X itu sendiri, yaitu M. Contohnya, terdapat persamaan garis yakni Y sama dengan 3X tambah 2. Maka gradiennya adalah 3. Kenapa? Karena telah jelaskan kan, nilai gradiennya itu dari variabel X itu sendiri. Maka diketahui dari contoh itu gradiennya adalah 3. Selanjutnya, jika persamaan garisnya berupa AX tambah B tambah C, maka ubah persamaannya dulu ke bentuk Y sama dengan MX tambah C. Contohnya, persamaannya itu 5X tambah 2Y kurang 8.
maka ubah bentuk Y ke dalam bentuk MX tambah C. Lalu setelah itu didapatkan nilainya, Y sama dengan minus 5/2X tambah 4. Nah, dari persamaan itu kita bisa mengetahui jika gradiennya adalah minus 5/2. Selanjutnya, jika diketahui dua titik yang dilalui garis, maka kita menggunakan rumus M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Paham ya? Untuk menentukan gradien dari suatu garis. Untuk selanjutnya, pada bagian mengumpulkan informasi, terdapat informasi jika untuk menentukan persamaan garis lurus yang melalui satu titik dengan gradien yang sudah diketahui, maka kita menggunakan rumus Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1, di mana nilai gradien sudah diketahui dan koordinat titiknya juga sudah diketahui. Untuk bagian menalar, silakan kalian selesaikan pertanyaannya nih. Tentukan persamaan garis yang mempunyai gradien 3 dan melalui titik 5,7. Nah, kalian bisa menggunakan rumus yang terdapat pada bagian mengumpulkan informasi tadi untuk menyelesaikan soal ini. Selanjutnya, pada bagian mengkomunikasikan, kalian buat kesimpulan dari kegiatan 3. Nah, setelah itu, silakan kalian kumpulkan bagian menalar dan bagian mengkomunikasikan yang telah kalian kerjakan tadi sebelum pembelajaran kita berakhir ya. Baiklah, mari kita simpulkan bersama kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini mengenai konsep gradien. Nah, yang pertama dari pembahasan LKPD itu kita tahu bahwa gradien itu harus melalui satu atau dua buah titik agar terbentuk suatu kemiringan. Lalu setelah itu, cara-cara untuk gradien itu jika dia melalui sebuah persamaan garis, maka untuk Y sama dengan MX tambah C, maka persamaan garisnya adalah yang memiliki variabel, yakni M. Jika persamaan garisnya AX tambah BY tambah C, maka ubah dulu bentuknya menjadi Y sama dengan MX tambah C. Selanjutnya yaitu rumus yang kita gunakan dalam gradien. Yang pertama ada, jika gradien melalui dua titik, maka rumusnya adalah N sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Lalu selanjutnya, untuk persamaan garis yang melalui dua buah titik, maka rumusnya adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Dan rumus yang terakhir adalah persamaan garis yang melalui satu titik dan gradiennya sudah diketahui. Maka rumusnya Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Paham ya anak-anak untuk mengenai konsep gradien hari ini? Untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian baca mengenai sifat persamaan garis lurus. Sifat persamaan garis lurus itu ada yang sejajar dan ada juga yang tegak lurus. Silakan pahami konsepnya terlebih dahulu, lalu lihat syaratnya dan rumusnya. Akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.